Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik aja, dalam keadaan sehat. Dan buat kalian yang berpuasa, mudah-mudahan tetap kuat karena masih tersisa 27, 28, 29, 30. Kalau gua nggak salah, ya 44 hari lagi. Jadi mudah-mudahan masih tetap kuat, tetap semangat sampai dengan nanti merayakan hari Lebaran ya. Oke, yang pasti ini adalah akan menjadi salah satu Lebaran terindah ya mungkin sepanjang sejarah Republik Indonesia, karena kita menyambut hari kemenangan dalam kondisi Indonesia ada paling tidak di zona 4 besar di klasemen grup C setelah kita menjalani 8 pertandingan mengumpulkan 9 poin. Hasil dari 2 kemenangan dari Arab Saudi, kita menang 2-0, dan juga baru saja menang dari Bahrain 1-0. Sisanya 3 kali seri dari Arab Saudi di pertemuan pertama, kemudian dari Australia di GBK, dan kemudian dari Bahrain juga di Bahrain. Jadi 2 kali kita menghadapi Bahrain tidak terkalahkan, 2-2 dan juga 1-0. Tentunya kesenangan ini juga tidak boleh berhenti di sini, seperti apa yang disampaikan oleh Jait Ses ya ketika berbicara di depan pendukung Indonesia di sisi Ultras Garuda. Dia mengatakan we are not finished, artinya kita belum selesai, perjalanan kita masih berat. Walaupun tinggal 2 pertandingan lagi, nanti kita akan menghadapi China tanggal 5 Juni di tempat yang sama di Gelora Bung Karno, di mana kemarin kita 69.599 penonton itu berbahagia, senang merayakan momen yang bersejarah ya. Tapi juga tentunya kita harus bersiap ya, karena seperti yang gue bilang waktu itu, 4 bulan aja nggak kerasa dari bulan November, apalagi ini sudah menuju bulan April ya. Mei akhir itu udah kasak kusuk karena 5 Juni kita akan menghadapi China dan berlanjut pertandingan terakhir di grup C di putaran ketiga ini lawan Jepang tanggal 10 Juni. Nah, tentunya di saat yang bersamaan kita happy, kita berpesta, kita juga masih terus mengevaluasi, mengupdate apa-apa aja sih yang kemarin udah bagus, sudah berjalan, dan yang mungkin bisa diperbaiki dan diantisipasi untuk menghadapi laga menghadapi China nanti. Karena berkaca dari batch kemarin di mana kita banyak melakukan ya katakanlah kekeliruan di laga menghadapi Australia sehingga berujung pada pembantaian dengan skor mamut ya 5-1, tapi kemudian kita belajar dari kesalahan tersebut dalam menurunkan komposisi pemain, dalam juga menerapkan gaya bermain, dan tentunya juga bagaimana pendekatan pelatih dalam hari ini Patrick Kluivert dengan pemain. Ini salah satu yang juga banyak disorot dan diberikan acungan jempol, di mana Patrick Kluivert banyak memberikan instruksi dari pinggir lapangan, memberikan arahan walaupun keringat jagungnya sudah mengalir dari kepalanya. Dan luar biasa ya, pakai jas itu kan panas. Teman-teman yang hadir di GBK pasti bisa merasakan bagaimana gerahnya atmosfer GBK. Oleh Romani pun yang hadir di konferensi pers bersama dengan Patrick Kluivert merasakan itu ya. Jadi mukanya merah, jadi luar biasa. Pemain yang membawa Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi saat ini, ada 9 poin tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, itu memang luar biasa ya, 2 pertandingan 2 gol. Nah, soal dari pertandingan kemarin gua akan sedikit mengulas ya. Pertama, di bawah Mister Gawang. Jadi gini, intinya dari semua pemain itu kayaknya nilainya nggak ada yang di bawah 7,5 lah gitu ya. Kalaupun ada yang biasa-biasa aja kayak Martin Paes, bukan karena dia jelek, tapi karena nggak ada serangan. Kalau nggak salah itu cuma 1 tembakan ke arah gawang, kalau gua nggak salah yang dia tangkep itu ya dibilang half chances lah, bukan full chances juga. Karena buat kiper seukuran Martin Paes harusnya sih itu nggak ada masalah. Yang akan menjadi masalah mungkin nanti ya. Kalau dari kabar terakhir dia akan absen karena akumulasi kartu kuning, ini agak mengkhawatirkan juga. Tapi yang jelas kemarin dia tampil sangat firm. Buat yang punya profesi sebagai penjaga gawang tahu ya, tidak mudah juga berperan sebagai penjaga gawang walaupun mungkin tidak ada shot on goal. Dia berapa kali juga memetik bola dengan baik. Ini juga satu performa yang mungkin tidak tercatat secara statistik, tapi memberikan kontribusi bagi kokohnya pertahanan kita dan berujung pada clean sheet. Jadi ini adalah clean sheet ke 1, 2, 3 kalau gua nggak salah ya. Lawan Australia di GBK kita clean sheet, kemudian lawan Arab Saudi, dan juga menghadapi Bahrain di leg kedua. Jadi luar biasa, dari 8 pertandingan kita mencatatkan 3 kali clean sheet ya. Itu. Nah, clean sheet juga kemarin dibantu oleh kokohnya tembok
pertahanan Garuda luar biasa. Nih trio Libels, Rizky Ridho, kemudian juga Jay Itzes, dan juga the one and only my favorite player, pemain yang dedikasinya sangat luar biasa, Justin Hubner. Nah, nanti mungkin kalian bisa kasih singkatannya apa tuh ya, trio apalah, coba nanti yang paling menarik nanti gua kasih hadiah deh ya, 100.000 untuk dua pemenang. Nah, ini aja deh, ini spontan banget, gue gak ngerencanain. Jadi untuk mungkin THR kecil-kecilan dari channel Bung Harpa, kalian bikin singkatan dari trio lini belakang kita, Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Ini trio apa? Nanti gue pilih dua yang paling menarik menurut gue kasih hadiah masing-masing 100.000. Itu aja, sekaligus kita untuk meng-kick out judol yang terus mengganggu kita, spam nih. Dan gue beberapa kali juga ngobrol dengan, ya katakanlah, podcaster itu sama, ini juga ternyata menjadi wabah. Nah itu ya, jadi trio belakang kita kemarin tampil brilian, dan kalau di announcer di stadion itu diumumkan pemain terbaiknya adalah Romney, walaupun dengan segala hormat buat gua, aduh, Rizky Ridho kemarin benar-benar jempol banget, sempurna banget mainnya, kerjasamanya juga dengan Jay Itzes juga luar biasa. Kadang dia membackup posisi dari Jai ketika dia melakukan covering nempel gitu ya, pemain Bahrain. Satu penyelamatannya juga dengan kepala itu juga fantastik. Kemudian juga covering dia di sisi kanan, dia kan CB kanan, itu juga ada satu kali membuat lawan akhirnya kehilangan momentum dan akhirnya goal kick. Beberapa kali dia juga naik ke atas, membantu serangan, membilap serangan, pokoknya perfect banget deh. Dan yang paling membuat top of the cake istilahnya ya, paling mantap gitu ya, istilahnya kalau martabak itu topping atasnya itu ketika dia sempat cedera dan mungkin ya dia agak sakit, tapi dia tetap masuk ya, meminta untuk tetap tampil walaupun mungkin kebugarannya sudah tidak 100%. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa lagi ada pergantian pemain, tapi dia memaksakan diri untuk masuk, dan itu mungkin secara sumbangsi fisik mungkin udah tinggal setengah, tapi semangat dia itu yang membuat akhirnya pemain lain juga tetap fokus untuk menjaga lini pertahanan. Ini mengingatkan gue juga dengan Hernando Ari di Midin waktu kita mengalahkan Vietnam 3-0 ya. Saat itu Hernando Ari sudah kesakitan bahunya kalau gue nggak salah, tapi tetap dia paksakan main. Kalau gue nggak salah Pace Yujayun apa siapa gitu ya, itu meminta dia untuk tetap stay gitu ya, jadi nggak digantikan, dan akhirnya kita berhasil menang 3-0. Demikian juga dengan Rizky Ridho. Jadi semangat ini memang benar-benar berpadu juga dengan semangat Justin Hubner, yang ada satu momen dia melakukan tackling yang sangat krusial, kemudian dia mengepalkan tangannya gitu, dan kebetulan gue berdiri nggak jauh dari area tersebut ya. Jadi gue ada di, ini kalau ibaratnya kita dari VIP nih ya, duduk, gue ada di sebelah kanan ya, itu kalau nggak salah gue lupa apalah gitu ya. Jadi gue tidak meliput kemarin karena satu dan lain hal itu. Wah, ternyata jadi supporter enak juga ya, lebih nggak ada beban segala macam. Dan ketika setiap mereka mengepalkan tangan, kemudian juga ada ya chance atau ceng-cengan, itu kita jadi bisa lebih involve gitu. Karena kalau kita lagi meliput kita agak sedikit jaim lah gitu ya. Aduh, fantastik. Dan tentunya juga pasti kalian setuju, João Pelupesi luar biasa. Nyong Ambon yang satu ini gue bangga banget, gue kagum banget, dan rasanya apa ya, kayak ingat bidadari lah gitu ya mungkin. Waduh, pergerakannya, kalau gue boleh memberikan nickname itu Little Rodri ya, artinya kalau kalian, inilah pemain yang bermain menggunakan otaknya ya, memerintahkan ke kakinya dan badannya untuk bergerak. Kalau kalian lihat ini pergerakan kepalanya itu paling sering screening. Itu dari sekian banyak opsi yang kita bisa lihat, salah satu yang menyita perhatian gue tuh kepalanya Little Rodri. Itu benar-benar screening terus. Itu yang membuat akhirnya setiap dia dapat bola itu selalu efektif passingnya, karena dia sudah tahu harus dikemanakan bola sebelum dia menerima bola gitu. Dia juga dengan screening dia bisa mengisi ruang, kemudian juga bisa berlari, kemudian juga melakukan back pass. Ada satu momen dia yang berebut bola, kemudian dia back pass ke Martin Paes. Jadi dia bisa menghindari bola semaksimal mungkin untuk tidak direbut oleh lawan. Jadi luar biasa, dan peran dia ini membuat akhirnya Tom Hai lebih leluasa ya untuk naik ke depan, kemudian memberikan tekanan, memberikan passing dan lain-lain. Walaupun ada satu momen, kalau kalian nonton, kalau kalian jeli, itu Tom Hai ikut membantu bertahan sampai kita sebelum Verdong ngomong, gue udah ngebatin, aduh udah gak usah bertahan, simpen tenaganya. Verdong juga ternyata gak lama kemudian dibilang gini, udah stay aja di sana, stay aja, karena memang Tom Hai ini tidak bisa tampil nampaknya ya, bukan konsisten tapi stabil selama 90 menit full. Ya, gue udah pernah bilang ke teman-teman semua di Rapport Abroad,
Di Almer City itu musim ini dia tuh kalau nggak salah hanya 5 kali tampil full 90 menit. Sisanya selalu 60, 70, paling mentok 80, jarang 90 menit full. Ya tapi it's okay ya, 80 menit pun penampilan Tom Hai kita lihat sudah memberikan andil yang sangat positif, bahkan assist dari Marcelo Ferdinand itu diawali dari long diagonal passing dari Tom Hai ke arah Lino, kemudian Lino men-slice umpan atau kipas kepada Ole Romani yang kemudian diceploskan bolanya menjadi match winner gitu. Jadi kombinasi yang sangat luar biasa, dan ini juga menjadi anti hipotesa ya ketika di pertemuan sebelumnya atau di laga sebelumnya menghadapi Australia, Nathan kurang maksimal. Ya tapi bukan salah dia sebagai prajurit, dia hanya diperintah, ya itulah maksimal yang bisa dilakukan, dan kemudian ada perubahan, Joe masuk, Joe Pelopesi, dan kita semua menjadi enjoy. Nah di kiri Verdonk juga tampil brilian, pokoknya bagus semua ya. Bahkan ada satu momen dia udah seperti kram ya, mungkin bukan cedera, kram, tapi tetap berusaha untuk fight. Ini juga yang kalau nggak salah pernah kita lihat di pertandingan lawan Saudi ya, dia terpincang-pincang tapi tetap lari. Itu benar-benar semua pemain memberikan yang terbaik yang mereka punya. Ya di kanan Kevin Dix bagus, walaupun ada 1-2 kali dia miss, but it's okay, nggak apa-apa. Itu adalah permainan tim. Kadang ada 1-2 yang nggak jelek juga, Kevin Dix bagus, cuman maksudnya yang lain ada yang lebih bagus lagi mengimbangi, ya itulah namanya kolektivitas. Dix bagus, Walsh juga ketika fresh leg masuk juga tetap memaintain sisi kanan pertahanan kita, membuat mereka sulit untuk bermain wing. Mereka memaksakan bermain wing karena mereka mengejar crossing. Ada satu peluang memang yang mereka dapatkan, but it's okay, nggak ada jadi gol. Kemudian juga Ragnar oke, aman, nggak ada yang fatal yang dilakukan. Yaitu tadi dia bagus, kalau gue kasih nilai mungkin 7,5 ya, tapi karena yang teman setim yaitu 8,5, 9 segala macam, ya dia jadi kesannya biasa aja, padahal bagus juga. Dan tentunya the one and only, nah ini dia Ole Romani, yang memang sejak pertama kali dia tiba di Australia waktu itu gue sempat menginterview, teman-teman juga mungkin sudah melihat, orangnya baik, ceria, positif juga, dan ya itulah ternyata memang inilah missing puzzle yang ditunggu oleh tim nasional kita, diminati sejak zaman era Sintayong, dan kemudian dia mau menerima pinangan tersebut, dan ternyata kita lihat luar biasa ya, 2 kali pertandingan 2 gol. Bukan hanya itu, kemarin pun dia sempat menjadi bek kanan ya. Kalau kalian teman-teman tahu, ini mengingatkan kita juga seperti semifinal Liga Champions tahun 2010 kalau gua nggak salah. Itu saat itu Samuel Eto'o waktu lawan Barcelona, dia kalau nggak salah di Inter Milan ya. Ya itu dia berperan sebagai bek kanan. Nah kemudian itulah yang diperankan oleh Ole juga. Jadi dia ikut bertahan, ikut menyerang dan lain-lain. Kemudian itu starting 11 kita ya, jadi perfect banget. Kemudian pemain penggantinya pun gak kalah ciamik ya. Ricardo Cambuaya, ini benar-benar gokil anak Papua yang satu ini. Dan gue pikir ini juga salah satu pengejawantahan bahwa dari Liga 1 pun ada pemain yang bisa berkontribusi. Ada Rizky Ridho tadi di sana, Marcelino jebolan Liga 1 walaupun dia banyak dibesarkan di luar negeri. Kemudian Ricky Cambuaya yang memang bermain bagus di Dewa United, kemudian mendapatkan panggilan dan memberikan kontribusi di 20 menit, sekitar 20 menit ya, koreksi kalau gue salah, dengan tackling-tacklingnya. Kemudian dia juga sempat kena gebok sekali, dan dia nggak lama-lamain waktu. Ya kalau gue suka pemain seperti ini, sportif, dan kemudian kita juga menang, jadi perfect ya. Dan satu umpannya, ini adalah umpan yang luar biasa. Ini adalah umpannya Ruud Gullit ke Van Basten di Euro 88 saat menghadapi Inggris. Pakai punggung kaki keren banget. Sayang kalau nggak salah yang terima si Eliano apa yang dituju, tapi ya udah nggak apa-apa. Lino tadi udah gue bahas yang ngasih 1 assist. Sayang dia harus absen menghadapi China karena mengoleksi 2 kartu kuning. Kemudian Ivan Ramadan Sananta, dia bukan berhasil ya, tapi juga mampu mengganggu pertahanan dari Bahrain untuk tidak sembarangan naik ke atas. Dia pressing, dapat juga ada 1 trupas. Sayang memang keeping ballnya atau offside gitu ya, nggak dapat. Dan kemudian Ivar Jenner juga memberikan fresh leg, kesegaran, pembaruan di lini tengah, dan memang gaya main dia tidak eksplosif tapi kontribusinya sangat luar biasa. Eleanor Reinders ya, sayang memang ada 1 peluang tapi ke atas, ya nggak apa-apa lah ya. Itu yang gue bilang tadi, namanya permainan tim. Ya as long as kita menang ya nggak ada masalah ya. Mungkin suatu saat nanti kapan-kapan yang lainnya agak off day, nanti mudah-mudahan Eleanor Reinders bisa mencetakkan gol atau memberikan kontribusi. Pokoknya semua oke. Jadi tinggal kita nanti bagaimana menyambut China 5 Juni dan juga Jepang 10 Juni. Ini pertandingan sangat penting
Karena kalau kita menang, kalau gua nggak salah itu hampir pasti kita lolos ya. Tapi kita nggak mau berhenti di situ. Kalau nanti China kita misalnya mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan pertandingan tersebut, dapat 12 poin, ya kita tinggal ke Jepang nanti untuk apa ya? Ya inilah iseng-iseng berhadiah. Ya artinya kita tetap coba pasti ya. Siapa tahu kita bisa mempush ke peringkat 2 kalau ada kesempatan, karena di pertandingan lain kan Australia dan Saudi ya, kalau gua nggak salah akan bunuh-bunuhan. Nah di situ mungkin kesempatan kita untuk sneaking. Tapi yang pasti kita harus persiapkan laga menghadapi China dengan baik. Para pemain juga tentu dia harus fokus di klub. Apalagi ini menjelang akhir musim, mungkin udah mulai ada yang title race atau mungkin menghindari degradasi seperti JSS. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai cedera, karena ya kalau mereka cedera tentunya juga agak sulit ya. Apalagi di bawah Mister Gawang Martin Paes tidak bisa tampil, dan ya pasti Amel Rodero lah kalau memang dia tidak cedera. Mudah-mudahan dia juga aman di Palermo dan dia akan menggantikan posisi Martin Paes. Lino, nah ini dia mungkin juga menjadi pertanyaan buat teman-teman semua, siapa yang akan menggantikan dia kira-kira? Apakah digantikan mungkin Ivar Jenner memainkan double pivot, atau mungkin Dean James yang biasa juga memerankan sebagai penyerang kiri, atau mungkin kalian ada jawaban lain? Nah itu kira-kira ya pemaparan gua. Jadi apa yang tersisa dari pertandingan menghadapi Bahrain dan juga menatap tembok raksasa China 5 Juni mendatang, dan juga Jepang tanggal 10 Juni. Nah teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak. Gua nggak tahu kalian nonton ini jam berapa, mungkin menjelang sahur. Gua hanya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sahurnya juga semoga aman, lancar, dan sampai nanti sore bisa puasa dengan lancar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sehat selalu buat kalian dan adios.